ketika melawan Empoli, itu kan Inter sempat unggul melalui gol Alexis Sanchez, kemudian disamakan kedudukan dan pertandingan harus lanjut ke babak perpanjangan waktu. Nah, di babak perpanjangan waktu, Ranocchia mencetak gol yang sangat indah, tendangan gunting membawa Inter melaju ke babak berikutnya. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Bintang. Apa kabar teman-teman? Di akhir pekan ini gue mau ngebahas salah satu legenda kita yang baru aja gantung sepatu. Andrea Ranocchia bisa disebut legenda nggak sih teman-teman? Jadi ceritanya di Giornata 2 Monza versus Napoli, di awal babak kedua dia cedera menit 48 dan harus absen selama 31 hari. Sebetulnya nggak terlalu lama cederanya. Di 22 September kemarin sebetulnya dia sudah bisa berlatih ringan, sudah bisa comeback, tapi malah memilih untuk gantung sepatu. Sepertinya di usia dia yang menginjak 34 tahun, pemulihan cedera menjadi hal yang sangat sulit kali ya. Jadi ya udahlah, gue pensiun aja. Ranocchia baru tampil sebanyak 2 kali bersama Monza. Pertama di first round Coppa Italia, lalu yang kedua di Giornata 2 yang akhirnya dia cedera. Ini artinya Ranocchia mengorbankan kontrak senilai 1 juta selama 2 tahun. Alih-alih dia makan gaji buta, kan sebetulnya bisa aja tuh dia pemulihan, duduk anteng di bench, di ruang perawatan sambil dapat gaji. Akhirnya dia lebih memilih melepas kontrak tersebut. True gentleman deh pokoknya. Sekilas tentang Ranocchia, dia ini back tinggi, tower. Kalau menurut gue tower klasik lah. Tipikal back yang tugas utamanya menghalau bola-bola udara, gerakannya nggak terlalu eksplosif. Tingginya 195. Dulu digadang-gadang sebagai penerus Materazzi. Dia datang ke Inter di tahun 2011 setelah era treble. Dulu kan back-backnya Inter era treble tua-tua semua tuh. Materazzi, Cordoba, Samuel, Lucio. Wah, itu udah harus ada peremajaan. Akhirnya didatengin Ranocchia. Dapat nomor punggung 23 karena diharapkan sebagai penerus Materazzi. Dapat ban kapten juga. Kalau nggak salah ya dia kapten kedua atau kapten ketiga. Karena benar-benar diharapkan jadi pemain masa depannya Inter. Tapi penampilannya malah ambiar. Makin lama makin turun dan stagnan di bawah. Ranocchia mengawali karir di Akademi Perugia. Kemudian pindah ke Primavera Genoa. Di Genoa dia dipinjemin ke Bari. Di situ dia ketemu Bonucci, Mascherano, termasuk dilatih oleh Conte dan Ventura. Disitulah penampilannya mulai berkembang. Kemudian pindah ke Inter di usia 23 tahun, masih sangat amat muda. Menurut gue di musim pertamanya bersama Inter, Ranocchia sangat amat menjanjikan. Dia dapat Coppa Italia, tapi habis itu perlahan penampilannya sangat amat menurun. Sering blunder, sering cedera, gerakannya lambat, sampai akhirnya dipinjamkan 2 kali ke Sampdoria dan Hull City. Di situ pun penampilannya nggak bagus. Akhirnya balik lagi ke Inter dan setiap musimnya cuma jadi penghangat bangku cadangan. Nah, performa Ranocchia baru agak mendingan ketika Conte datang, termasuk bersama Inzaghi. Menurut gue lumayan. Sepertinya Ranocchia ini tipikal back yang cocok cuma di permainan pola 3 back ya. Karena Inter kan sebelumnya mainnya selalu di formasi 4 back. Begitu Conte datang berubah jadi 3 back dan Ranocchia jadi center back tengah. Nah, itu baru lumayan. Karena mungkin di pola permainan 3 back, seorang center back tengah itu kan nggak perlu banyak bergerak ke kanan, ke kiri, terus maju ke depan. Nah, si Ranocchia kan lemah banget untuk hal-hal kayak gitu. Namun setidaknya Ranocchia menutup karir bersama Inter dengan cukup manis. Dapat 1 Scudetto bersama Conte, kemudian bersama Inzaghi dapat 1 Coppa Italia dan Super Cup. Bahkan di Coppa Italia musim lalu dia menjadi salah satu penyelamat Inter di babak 16 besar ketika melawan Empoli. Itu kan Inter sempat unggul melalui gol Alexis Sanchez, kemudian disamakan kedudukan dan pertandingan harus lanjut ke babak perpanjangan waktu. Nah, di babak perpanjangan waktu Ranocchia mencetak gol yang sangat indah, tendangan gunting membawa Inter melaju ke babak berikutnya. Kalau untuk karirnya di timnas Italia, Ranocchia dapat capsnya 21 kali. Ya lumayan lah, tapi ini seingat gue ketika usia dia masih 20-25. Setelah itu dia kalah bersaing dengan Chiellini, dengan Bonucci, bahkan dengan Acerbi yang usianya masih sama. Karena memang si Ranocchia ini terlalu klasik sih. Dia ringkih, walaupun kurus tapi nggak selincah Chiellini. Sebagai ukuran center back tengah pun dia nggak sekokoh Bonucci, nggak sekokoh Acerbi. Jadi nanggung memang si Ranocchia ini. Jadi memang Ranocchia ini kalau menurut gue tipikal back klasik banget, back tower. Sementara di sepak bola modern kayak Bonucci dia punya kemampuan long ball bagus, Chiellini bisa maju ke depan, begitu juga Acerbi, Bastoni. Nah, Ranocchia tuh udah fungsinya udah diem di tengah nyundul, udah gitu-gitu doang. Kalau menurut teman-teman gimana nih tentang Ranocchia? Apakah setuju sama gue bahwa Ranocchia ini sebetulnya nggak istimewa-istimewa banget? Dia tuh cocok disebut legenda kita nggak sih sebetulnya? Silahkan komentarnya tentang Ranocchia apapun di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Jerewetan ceking kita, nyerewetin
aja.